Dulu Nabi kita Sayyiduna Muhammad itu mengajarkan para sahabat bukan hanya berani mati, lebih dahsyat lagi saudara, berebut mati saudara, berebut mati. Mari kita lihat saudara, pernah suatu ketika Nabi menyiapkan pasukan berperang melawan musuh. Ini di depan musuh sudah siap dengan pasukannya saudara, pasukan berkudanya, pasukan pemanahnya saudara, udah siap. Dan musuh lebih besar daripada pasukan kaum muslimin saudara. Kemudian Nabi menyiapkan pasukannya. Sahabat-sahabat ada di kanan Nabi, ada di kiri Nabi, ada di belakang Nabi, sudah siap untuk perang menyerang musuh. Kemudian Nabi memeriksa pasukan, inspeksi pasukan. Dengan kudanya Nabi berjalan dari ujung kanan ke ujung kiri saudara, memeriksa kesiapan pasukan untuk bertempur. Begitu Nabi sedang periksa saudara, ada seorang pemuda saudara. Pemuda ini di tangannya sedang memakan beberapa butir buah korma di atas kudanya saudara, menatap tajam ke arah musuh. Kemudian begitu Nabi liwat, ditanya oleh si pemuda, "Ya Rasulullah, kalau aku terjang ini musuh, kemudian aku mati di jalan Allah, apa ganjaran yang akan aku dapat ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab kepada sang pemuda, kata Nabi, "Mau'idukumul jannah." Engkau janji, engkau dapat janji untuk masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang hamparannya seluas hamparan langit dan bumi. Begitu Nabi jawab begitu, anak muda ini mengatakan, "Bahin, bahin ya Rasulullah." Nabi berhenti. Ada apa anak muda ini mengatakan bahin, bahin? Itu kalau kata orang Betawi, bagus, bagus. Begitu saudara. Kata Nabi, "Maha malaka ala qaulika bahin, bahin." Hei pemuda, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengatakan bagus, bagus? Akhirnya orang ini mengatakan, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Ghair annani atamanna min ahliha." Kecuali aku hanya berharap semoga aku jadi ahli surga. Kemudian Nabi melanjutkan lagi saudara, meriksa pasukan. Begitu Nabi lagi merapikan pasukan, ini orang bergumam ngomong sendiri. Samping kanannya teman-temannya apa dia bilang, "Ini di tanganku ini masih ada beberapa butir korma. Kalau aku makan habis ini korma, baru perang masuk surga, kelamaan masuk surganya." Dia bilang kelamaan saudara. Lalu apa? Kormanya dia buang. Dia bilang terlalu lama, kalau masuk surga harus menghabiskan 3 butir korma. Dia buang kormanya, dia hentakkan kudanya saudara, dia serang sendirian itu musuh. Dia cabut pedangnya, dia pacu kudanya saudara. Nabi kaget, semua sahabat kaget melihat heroiknya sang pemuda tersebut. Semua tertegun, kaget saudara. Ini pemuda kejar, dia terjang itu musuh yang di depan. Sebelum dia sampai saudara, ratusan anak panah menyambut dia saudara. Musuh menyambutnya dengan anak panah, musuh menyambutnya dengan tombak saudara. Kemudian belum sampai di baris musuh, sang pemuda sudah jatuh gugur sebagai syahid. Bengong, kaget Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Siapa itu barusan yang menerjang sendirian? Siapa itu yang begitu nekat sendirian menerjang musuh?" Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu anak muda yang tadi nanya ya Rasulullah. Dia bilang barusan kalau nunggu korma habis kelamaan masuk surga. Dia mau buru-buru masuk surga." Akhirnya apa kata Nabi? Si pemuda sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Subhanallah. Saudara, makanya tadi saya katakan, Nabi mengajarkan sahabat bukan sekedar berani mati, tapi mereka berebut mati, berebut untuk masuk surga ya Allah. Makanya nggak pantas kalau pejuang Islam takut menghadapi musuh saudara. Bu,
Bengong aja. Bu, Bu, kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam, setuju gak Bu? Redo gak Bu? Nah besok kalau anaknya datang ke ibu, Bu, permisi mau jihad. Lu jihad sama siapa tong? Mau jihad mah habaib mah ulama, jangan dilarang Bu ya. Ibu langsung angkat tangan. Sono pergi tong, mudah-mudahan lu gak balik lagi. Amin. Amin. Ada ibu nanya, Beb kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Jangan anak minta izin orang tua, apa kata emaknya? Ya tong, lu di sini aja deh, nggak usah berjuang. Udah kita doain lagi dari sini biar Habib menang. Nggak boleh begitu Bu. Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu punya anak mati syahid, orang yang mati syahid di jalan Allah, dia bakal berdiri di pintu sorga. Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk sorga, saudara. Bayangkan kalau orang mati syahid, dia nunggu di pintu sorga. Ya Allah, aku ingin ayahku masuk sorga, ibuku masuk sorga, kakakku masuk sorga, adikku masuk sorga, istriku masuk sorga, anakku masuk sorga, mertuaku masuk sorga. 70 orang dia boleh masukin, saudara. Subhanallah, nikmat tidak? Nikmat tidak?